Yang saya hormati Pak Kiai Haji Saifuddin Rizal Asad, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Kepala Madrasah MAN 2 Jombang di Darul Ulum, para dewan guru, khususnya sekalian yang dirahmati Allah. Saya tadi, mohon maaf Pak Mustafa, saya bisi ke YSM tadi, perasaku nang aliyah mau teko, ngerefekno mangan terus mulih begitu ya. Alhamdulillah di acara seperti ini mudah-mudahan ada barokahnya. Amin. Sekalian, ketepatan Mi'raj ya. Di dalam kegiatan sholat Mi'raj ini kita mengingat satu peristiwa yang luar biasa untuk umat manusia. Pertama, oleh Kanjeng Nabi dari perjalanan Isra itu, paling tidak ada 3 hal yang kita catat. Pertama adalah pembersihan jiwa, yang kedua adalah cobaan, yang ketiga adalah perintah sholat. Yang pertama, penyucian jiwa. Jadi Nabi sebelum diberangkatkan ke Mi'rajkan itu, dicuci dulu hatinya oleh malaikat Jibril. Dicuci dari hal-hal yang bisa membatalkan amal ibadah kita. Jadi amal ibadah sholat itu kan hapus, tidak ada artinya, tidak membekas sama sekali. Amal dalam hatinya itu adalah 4 hal kata Nabi. Jadi sitatu akhya'a tuhudul amal. Jadi 4 hal kalau dilakukan ada dalam diri kita, maka jangan diharap amal kita akan dicatat oleh malaikat sebagai amal ibadah. Pertama adalah bisuhuli apa? Masyaallah. Ini kan. Jadi pertama itu adalah orang itu sibuk dengan kesalahan orang lain. Istighalu biujubil nabil, istighalu biujubil ghairi. Jadi orang itu sibuk mencari kesalahan orang lain dengan cara apapun gitu ya. Yang kedua adalah hubud dunya. Hubud dunya itu bukan diartikan orang yang senang barang yang bagus, rumah bagus, bukan seperti itu. Hubud ini paling tidak ada 2 hal yang bisa kita catat. Pertama adalah taksirul ibadah, sembrono dengan sholat, sembrono dengan ibadah. Yang kedua adalah hubusana, senang dipuji orang. Berikutnya adalah qaswatul qalbi, hatinya keras, tidak mudah menerima nasihat. Wis salah gak belum terang salahin, jalur bener dong. Berikutnya adalah al-khaya, kilatul khaya, tidak punya rasa malu. Nah ini, makanya saya berharap bahwa anak-anak MAN 2 yang ada Darul Ulum ini mengedepankan satu perasaan, aku ngelakuin ini pantes, ini gak pantes, itu. Kalau kabar diri kalian adalah pribadi kalian. Berikutnya adalah tudul amali, terlalu panjang angan-angan di luar kemampuannya. Yang terakhir adalah menganiaya, mendolimi diri sendiri dan orang lain. Selama ini bully itu sudah kita kenal, orang lain kita buat kalah-kalahan ya. Ada bully untuk diri sendiri, yaitu orang yang menyia-nyiakan waktu. Oleh Allah diberi sehat, diberi hidup, dibuat apa usianya itu. Lalu sekalian, jadi pertama penyucian hati. Nabi ketika bulan Rajab, kan bulan laporan ya, dibandingkan yang lain tuh puasa Rajab, puasa Saban maupun sering. Nabi mengatakan bahwa sumu
puasalah kalian, maka hati kalian akan menjadi jernih. Pikiran, tapi hati kalian. Hati ibarat presiden, kemudian akal pikiran ini menterinya, sementara kaki, tangan, mata ini adalah jadi segala sesuatu perbuatan yang baik atau tidak baik itu berawal dari hati dulu. Maka kata Nabi, dalam dirimu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau segumpal darah itu buruk, maka ucapanmu, langkahmu, matamu, ya, telingamu selalu mengarah kepada hal yang tidak baik. Kita ini harus mampu menjadi makhluk Allah yang dikatakan yang paling ahsanut taqwim, paling baik. Menjadi lebih baik itu apabila anak-anak, termasuk saya juga ini, mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi akal kita diberi oleh Allah, ini mampu dengan kita. Makanya dikatakan oleh kajian Nabi bahwa tuba liman kana aqluhu amiran wa hawa asiron. Berbahagialah orang-orang yang akalnya mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sementara wailun, celaka liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiron. Jadi kalau anak-anak man ini, ya, akalnya mampu berpikir, mengolah, aku gini pantas, lah gini gagal aku. Insya Allah sukses kalian. Amin. Tapi yang namanya nafsu ya, ini kadang-kadang makanya Allah berikan nafsu itu bukan tanpa alasan itu. Teskis bagi kita itu. Kita melangkah ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Nafsu itu begitu. Akal harus selalu mengendalikan akal kita itu. Ya. Jadi kalian harus selama 3 tahun, apalagi yang kelas 12 ini, tinggal beberapa bulan, hitungan hari kalian di sini. Kalian harus lulus sebagai seorang santri, bukan lulus dari seorang man, bukan seorang santri. Lulus dari man, kemudian di sana kelakuan tidak seperti seorang santri, gagal kalian, gagal. Lulus dari man tidak mudah, lulus dari PUPTA, SNPTN tidak mudah. Yang paling tidak mudah lagi lulus sebagai seorang santri. Nah ini, salah satu indikasinya adalah pertama adalah tekun santri itu, tekun ibadah, tekun sholatnya, tekun belajarnya, sampai kapanpun. Kedua, teguh, kuat pendirian. Jangan sampai kalian nanti kuliah di mana, ya. Waduh sekarang nanti aliran, macam-macam. Kode Islami, tapi amalnya beda, udah. Dengan keluarga itu jauh nanti itu. Benar tangguh, kuat uji, jatuh bangun lagi, gagal usaha lagi, terus begitu. Makanya saya didampingi Kiai Zu'aim ini, saya bisa buat contoh. Kalau kita bisa menyebut suatu khasanah ya Kiai Zu'aim ini plus Kiai Khalil. Kalau kalian seperti tahu ceritanya berdua ini sukses kalian. Makanya Tuan Pak Mustafa, foto untuk 2 orang ini dibesarkan ya. Gak tahu macam-macam. Beda dengan saya. Habis keluyuran, dengan karu-karuan ini. Iya. Azuhem sama Kiai Khalil ini. Tambah kesawis, sudah pas itu. Jangan contoh saya, kuliah kakar-karuan aku ini. Ya mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Amin. Jadi yang pertama adalah bersih hati. Pikiran nomor 2 itu. Kalau hatinya bersih, berpikirnya jernih, teratur, tertib. Tapi kalau hatinya tidak bersih, matanya, telinganya, kaki tangannya, ya sudah dibuat hal yang tidak baik. Sumu tasfu qulubukum. Makanya seorang santri, lebih-lebih yang kelas 12 ini harus prihatin, harus riyadhah. Tidak bisa lawalan tidak bisa ya. Jadi kalian harus puasa Senin Kemis,
Langkah kalian sudah masih panjang, kalau kalian itu masih panjang. Ibarat dari Man Jakarta, finish di Jakarta. Saya ini sudah sampai di Tangerang. Oh, kok Tangerang kelima tambah. Saya itu di Subang lah ya. YSUM ini Cirebon. Pak Mustafa ini baru Tegal ini. Kalian baru ngembeh. Akan kalian temui nanti itu jembatan rusak, banjir, waduh gangguan banyak sekali, cobaan-cobaan itu. Ternyata ya, setelah saya rasakan, setelah usia saya itu 60 tahun sekarang ini, kurang ya, saya sudah 65 saya ini, Kihola itu 67. Ternyata setelah saya ingin tak pikir-pikir itu, banyak hal-hal yang tidak tercapai dari ayat angan-angan dulu itu. Bahasa ngembenya kan dasen dasolen. Kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kok gini ya? Padahal aku biar gak ngono karepku lah gitu loh ya. Kalau kalian belum merasakan kalian itu. Aduh ternyata masya Allah, aku biar ngono gagal. Ini gagal, gak kesampaian. Semakin banyak kita rasakan itu. Makanya kan harus hati-hati dalam melangkah dalam kehidupan ini. Kalau sembrono, hidup tidak gratis ini, gak gratis. Semua berbiaya. Jadi hati. Yang kedua adalah cobaan. Tidak ada satupun orang yang tidak dicoba oleh Allah dalam ujian dan beriman maupun tidak beriman. Iya kan? Jadi di dalam Quran itu apa? In takunu ta'lamun wa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjun minallahi ma la yarjun. Semua akan dicoba, baik yang kafir maupun yang beriman. Bedanya adalah kita punya harapan, mereka tidak. Sebetulnya mereka punya harapan, tapi gak kuat harapannya itu. Dicoba, bunuh diri, gila dan seterusnya, gagal dia dicoba. Kita punya harapan. Makanya kata Nabi, tidak ada orang seperti orang mukmin. Mendapat musibah, sabar, berpahala. Dapat kenikmatan, bersyukur, dia berpahala. Selalu berpahala. Kita sikapi begitu. Jadi kalian harus hati-hati. Hidup itu tidak gratis. Penuh dengan cobaan-cobaan itu. Nabi menggambarkan, ibarat kotak begitu ya. Di kotak itu ada garis pelebihan. Ini adalah tulul amali angan-angan. Kadang orangnya sudah meninggal, kehendaknya belum tercapai. Kemudian dalam kotak itu garis-garis ujian, baik ujian formal maupun tidak formal. Banyak sekali ujian. Kemudian yang kita sikapi adalah bagaimana mensikapi ujian-ujian itu. Pertama adalah kita tahu siapa yang beri ujian. Kita pahami Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuannya Allah memberikan ujian kepada kita? Untuk membedakan kita tetap beriman atau tidak setelah ujian itu, gitu loh. Kalian saya lihat ini ya, lulusan MAN ini, setiap tahun itu enak, begitu lulus langsung diterima di mana, terus alhamdulillah itu. Cuma ya begitu, ya, yang kelas 6, yang kelas 12 ini, kalau kalian pilih jurusan harus sesuai dengan bakat kalian. Ojo karena ajakan teman ya, jangan. Koncone karpet elok ini. Dulu pernah ada anak Man. Bapaknya itu kan dulu teman sama saya. Kalau saya panggil saya tuh Mas, ya mau apa juga kula kok kepinter gini jurusan bahasa Indonesia di UMN Malang ya. Ya gak apa-apa lah banyak seneng ngono. Jadi kalau koncone ini dulu. Akhirnya dia masuk di situ. Dapat 2 tahun ngomong. Ya apa Mas juga kula nih dipindah malah ya. Akhirnya pindah di psikologi Unmuh. Nah, coba kalau sudah begitu itu.
rugi waktu, rugi biaya, ya. Kalian harus yakin dengan kemampuan kalian, ya. Jangan terpengaruh. Jadi ujian itu mesti ada saja. Apalagi yang terakhir ini, ujian orang lain, sehingga itu karena lanang, wah ini wah sama itu. Memang tidak apa-apa ya. Jadi sini pacaran yang Islami gitu. Seperti apa pacaran Islami itu? Contohnya adalah seperti ini, Bupati Nganjuk itu. Bupati Nganjuk itu sesama alumni. Ketika selama di pondok, gak keluyuran, gak karuan, akhirnya dijebak disaksi Gus Bak, enggak. Kuliah masing-masing kesana kesini, enggak ada yang tahu. Itu sama selesainya dilamar. Atau anaknya Ki Hasim Tengah Beras. Itu sesama alumni, ya. Itu waktu no pondok gak keluyur. Jadi kita tidak bisa menutup mata itu ya, jadi ya. Kecuali kalau sangat ketat begitu ya. Mau di pondok Darul Ulum ini pondok yang paling bebas ya, sak dunya ini. Bebas sak dunya. Coba sing dodol kantinnya itu. Tidak ada pesantren sak dunya, kantinnya sebanyak Darul Ulum. Saya tak khawatir itu jangan-jangan nanti itu kantinnya lebih banyak dari santrinya gitu loh. Masya Allah. Berapa ya saya? 300 kantin itu. Kamu pakat itu. Apalagi sekarang ada istilah higienis. Akan diseleksi tinggal berapa itu nanti itu. Nah ini kesehatan itu Masya Allah perlu. Jadi kalian harus tahu bahwa hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian. Harus siap gitu. Nanti kalian keterima di kuliah ya opo gitu kan, pergaulannya dengan siapa, setelah mau lulus kerja di mana misalnya. Ujian terus itu. Mari-mari ujian itu. Setelah kuliah senang arah wedok, nanti dilamar, wedok yang ngurus senang lanang, cocok gak karo aku, terus begitu. Wis rabi, bojone hamil, selamat agak bayi ini, terus ujian terus kan. Mari-mari ujian ini, terus ujian ini. Maka sebenarnya ya kalau bahwa tanun kata Allah. Apakah mereka mengatakan seenaknya? Aku berikan kepadamu ya Allah, tapi tidak aku uji lebih dulu. Uji semuanya. Mudah-mudahan selamat dalam ujian itu. Amin. Kalau menghadapi ujian yang disampaikan Sayyidina Umar itu pas. Dia mengatakan ada 4 kenikmatan setiap aku mendapat cobaan dari Allah. Pertama adalah cobaan itu tidak mengenai imanku. Tidak mengenai imanku. Yang kedua, ujian itu tidak lebih berat dari aku yang kuduga. Ternyata di luar dugaan, bisa mengatasi. Yang kedua adalah dia bersabar mengharapkan pahala itu. Kemudian yang keempat, dia lebih introspeksi diri untuk menghadapi kasus yang sama. Saya sekali lagi ujian dan ujian. Tidak akan pernah selesai ujian itu. Terus. Bukan santai-santaian ya. Kita hidup bukan untuk enak-enakan. Ada sebuah cerita. Ada seorang sahabat namanya Firas bin Ka'ab. Khodamnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu saat ngomong ke Firas ini, Firas, mintalah kamu apa yang kamu inginkan. Salni. Apa kata Firas? Cerdas jawabannya itu. As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Surganya Nabi beda dengan surga kita ini. Kelasnya juga beda. Dia ingin sesurga dengan Gusti Kanjeng Nabi. Apa jawabannya Nabi? Nabi tidak mengatakan kalau soal surga kecil, mas aku tak kandungi surga itu, gampang. Nabi tidak mengatakan begitu. Apa kata Nabi? Fa'ini ala nafsik bika suatu sujud. Tolonglah aku demi menolong awakmu gitu loh. Dengan memperbanyak banyak sujud.
Artinya apa? Virus ini harus banyak sujud gitu loh untuk mendapatkan tiket surga itu. Paham ya? Pamannya kakeknya Gusti Kanjeng Nabi Abu Thalib kurang apanya itu, pasang badan untuk Kanjeng Nabi. Abu Thalib pamannya pasang badan. Meninggalnya dalam keadaan kafir. Nabi tidak bisa menolong itu. Tidak bisa. Paman Nabi yang kafir itu kan Abu Thalib sama Abu Lahab. Abu Lahab ini digambarkan orang yang eleh. Bukan, ganteng Abu Lahab ini. Bersih, ganteng, pinter Abu Lahab ini. Kemudian Abbas, yang iman Abbas sama Hamzah. Dan Nabi tidak bisa menolong kakek sama pamannya yang mati-matian bela Kanjeng Nabi itu. Nah, bagaimana dengan syafaat untuk kedua beliau itu? Nabi itu hanya bisa berikan syafaat yang mestinya dia diintipin neraka, dipindahkan ke atasnya, di pondok panasnya ya, tapi gak sepiro gitu ya. Gosoknya gak sepiro teman-teman. Tapi tidak ke surga. Apalagi kita-kita ini, siapa memberikan syafaat kita ini? Tapi teman bisa memberikan syafaat. Dalam hadis dikatakan, seorang yang masuk surga itu akan bertanya itu, mana? Ya Allah, temanku dulu ketika di Man 2 di Jombang, di pimpinannya Pak Mustafa, mana ini? Udah ada ini. Kata Allah, carilah. Mana temanmu? Kalau dia ada di neraka sana cari. Oh di situ temanku, ambil. Si teman itu bisa berikan syafaat. Mana lah konjone elek jadi elek. Anak-anak yang melanggar peraturan pondok itu akibat dari pengaruh teman itu. Lagi Pak ya. Jadi anak-anak kampung rekam ya. Ini harus lebih memberikan contoh yang lebih baik dari anak pondok. Harus ini. Harus. Di Denanyar, saya cerita di Denanyar aja, bukan cerita di sini. Di Denanyar kewalahan pondok ini. Karena 70% itu anak kampungnya yang paling banyak. Nah pinter kabeh gak apa-apa ya. Wah pengaruhnya Masya Allah. Makanya saya berharap anak-anak kampung yang sekolah Darul Ulum ini berprestasi semuanya. Amin. Sebagai contoh itu. Saya anak kampung ini dulu itu. Iya, bukan anak pondok. Saya itu anak kampung. Anak kampung yang nebeng di pondok gitu lah ya. Statusnya anak kampung. Jadi untuk mencapai sukses tidak gratis. Kepinter pinter kudu belajar, kepinter sugih kudu dapat gawe. Tidak gratis hidup ini. Harus tahu kalian. Nanti kalau kalian keluar dari Darul Ulum, wah kalian temui itu rintangan-rintangan macam-macam. Yang paling penting kalian tetap sebagai santri Darul Ulum. Istighosahnya, cara berpakaiannya, cara ngomongnya harus lulus kalian. Jadi kalian jangan sampai ya tekun sudah, teguh sudah, tangguh sudah, kemudian tanggap. Nah ini muhasabah. Kalian harus siap-siap sebelum disikapi orang. Kalian harus bersikap. Aku ini pantas, ini gak pantas. Dan yang paling akhir oleh Kanjeng Nabi adalah sholat. Sholat ya. Tidak ada ibadah seperti sholat. Tidak ada. Tidak ada ibadah seperti sholat. Karena sholat itu dalam kondisi apapun harus dilakukan. Haji misalnya, duit kurang ya gak butuh haji. Dari zakat, gak duit pondok ya malah dizakati. Tapi kalau sholat tidak tawar-tawar lagi. Apa kata Kanjeng Nabi? Shollu qa'iman. Sholatlah dengan cara berdiri. Wa ilam tastati fa qa'idan, dengan duduk. Wa ilam tastati fa alaihi jambin, dengan berbaring. Lah berbaring itu dua. Pertama mutajiun, begini. Menghadap ke utara, kepalanya menghadap ke kiblat. Kalau tidurnya mustalqiyan, sembujung, kakinya di barat, kepalanya di timur, akan ditinggikan sedikit. Kalau itu masih belum bisa, apa? Disolati kan, selesai gitu. Jadi tidak ada ibadah seperti sholat. Makanya kalian jangan pernah mencoba untuk melakukan sholat.
Kalau kalian kuliah di UNED, ya kemarin saya kan melantik Imadu yang di Jember. Saya sampaikan bahwa masalah sholat itu, kalau di UNED, di Malang atau di Jogja itu memang halangan macet tidak sholat itu memang tidak bisa dibuat alasan itu. Tapi kalau di Jakarta itu memang berangkatnya belum sholat ya, jam 2, jam 1 misalnya naik bis kota misalnya, bisa maghrib sampai di tempat itu. Tapi kalau di Malang, di Jogja, di Surabaya, memang tidak ada alasan tidak sholat itu. Masjid ada di mana-mana, musola ada di mana-mana. Supaya sholat. Jadi Allah itu mencatatnya sholatnya itu. Kalau sholatnya baik, pribadinya baik. Ya. Makanya di Quran disebutkan kan, laqad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang orang mukmin. Alladzina fi sholatihim khoshi'un, sholatnya yang khusyuk. Untuk khusyuk itu repot ya. Makanya kalau sholat caranya adalah kalian menyepikan dulu, meniadakan hal-hal yang mungkin bisa diingat. Kalian kata sholat, rumosok kelangan sandal, nanti sandal gue, terus Allahu Akbar, no langsung, oh iya sandal tadi kena kono marek, gitu. Ono santri kemana kene, yai, tuan kok lalian gitu, apa? Ya sholat aja, lali apa sholat aja jadi yai. Ya memang, ini pakaiannya ditekan undi, aku sholat sunnah, Allahu Akbar. Oh, nak kau orang langsung ganti sembahyang, juga sembahyang. Jadi untuk khusyuk itu repot ya. Kata Sayyidina Ali, pokoknya gak toleh-toleh khusyuk. Ibnu Jabir juga begitu. Apa tidak main-main ya? Saya pernah umroh ya. Ada anak muda datang belakangan, jog-jog itu. Allahu Akbar begini, langsung. Begitu selesai gue gak kukur-kukur. Ya Allah, ya, kan bisa mengganggu sebelahnya ini. Jadi terus ada yang untuk khusus sebagai kamu delok sajadamu ya sudah cukup. Makanya kalau sholat yang bagus putih. Oh no sholat pakai kaos. Tulisan itu jangan diganggu, sudah beristri. Repot ini. Oh no itu ya. Jadi sholat ya, sekali lagi sholat. Kita ini nggak ada artinya hidup diberi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tanpa menyembah Allah, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi manusia aku ciptakan semata-mata supaya menyembah aku. Nah, menyembah pertama itu sholat. Ketika kalian sujud itu mi'raj. Sujudnya itu mi'raj. Ya, jadi sholat sekali lagi sholat ya. Jadi marilah kita memperbaiki sholat kita. Insya Allah berangkat dari tekad seperti itu, Allah bin Rahman yang memberikan barokahnya dalam kehidupan kita ini. Jadi sekali lagi, berapa lama pun kita diberi hidup, kalau tanpa sholat, sepertinya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Yang kita inginkan kan, dunia enak, akhiratnya enak. Aja sampai dunia wis gak enak, akhiratnya oleh siksa. Masya Allah. Nyebut gawe lu angel, terus gak sembahyang. Wes apa nih digoleki. Alhamdulillah. Jangan sampai seperti itu ya. Itulah sekedar yang dapat saya sampaikan. Rupanya Kiai Khalil sudah rawuh ya. Nggih. Mudah-mudahan saya Kiai Khalil berdoa mudah-mudahan kalian sukses semuanya. Diberi kemudahan oleh Allah dalam meraih semua cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karek dulu. Terima kasih dihaturkan.